Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan atau Kesultanan Mataram. Kerajaan atau Kesultanan Mataram itu terletak di Jawa Tengah, yang lebih tepatnya di kota Yogyakarta. Dan saya akan menjelaskan tentang raja yang paling berjaya atau sultan yang paling berjaya pada masanya. Raja atau sultan yang paling berjaya pada masanya itu Raden Mas Rangsang. Dia itu bergelar Sultan Agung Senapati. Kenapa dia dikatakan berjaya pada masanya? Dia itu hampir menguasai seluruh Jawa. Jadi yang paling berjaya itu Raden Mas Rangsang. Kenapa dia dikatakan paling berjaya? Karena dia hampir menguasai seluruh daerah Jawa. Nama saya Muhammad Tariq Al-Fatih. Saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial dan politik di Kesultanan Mataram. Raja Sutowijoyo mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram pada tahun 1586 dengan gelar Penembahan Senopati dengan ibu kota di daerah Kota Gede. Ia berhasil memperluas kekuasaan sampai ke daerah timur dan barat, di mana daerah timur itu mencakup daerah Surabaya, Ponorogo, dan Madiun. Lalu untuk daerah barat, yaitu daerah Cirebon dan Galuh. Pengganti Raja Sutowijoyo atau Penembahan Senopati yaitu Mas Jolang. Ia gugur di daerah Krapyak dalam usahanya untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Lalu pada tahun 1613, Mas Rangsang mengangkat dirinya sebagai raja di Kesultanan Mataram dengan gelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia menjabat selama 32 tahun dari tahun 1613 sampai tahun 1645. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil memperluas wilayah kerajaan sampai hampir seluruh tanah Jawa. Bahkan ia sempat melancarkan serangan ke Batavia, namun serangan itu dapat dicegah oleh VOC. Lalu sejak saat itu, Kesultanan Mataram mulai melemah. Keadaan sosial di Kerajaan Mataram. Pada masa pertumbuhan dan pengembangan, Sultan Agung melakukan usaha-usaha antara lain meningkatkan daerah persawahan dan juga memindahkan para petani ke daerah Karawang yang dimana daerah itu lebih subur. Sementara itu, para pejabat pemerintahan memperoleh imbalan berupa tanah garapan atau lungguh. Pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang, antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Adanya suasana yang aman dan tentram. Pada kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang, antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Adanya suasana yang aman dan tentram, juga damai, maka berkembanglah Kesultanan Mataram pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan Malik akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi dari Kesultanan Mataram. Letak geografisnya yang berada di pedalaman didukung tanah yang subur menjadikan Kerajaan Mataram sebagai daerah pertanian agraris yang cukup berkembang, bahkan menjadi daerah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut. Hal ini dapat terlihat dari dikuasainya daerah-daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Perpaduan dua unsur ekonomi yaitu agraris dan maritim mampu menjadikan Kerajaan Mataram ini kuat dalam percaturan politik di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Aktaf, absen 10. Sekarang saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan dan masa keruntuhan dari Kerajaan Mataram Islam. Masa kejayaan Mataram Islam terjadi pada masa kerajaan Sultan Agung Haryakusumo pada tahun 1613 hingga 1646.
di mana pada masa itu kekuatan militernya sangat besar karena sifatnya yang anti kolonialisme. Kemudian masa keruntuhannya terjadi pada masa Sultan Agung, di mana saat itu ia menjalankan misi ingin merebut Batavia, namun dia gagal dan dia berambisi untuk merebut seluruh Jawa dari Belanda. Setelah misi itu gagal, perekonomian dari rakyatnya pun mulai dilalaikan karena hampir seluruh rakyatnya disuruh untuk berperang oleh Raja Sultan